Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kayuna, mahasiswa S1 Sistem Informasi semester 2 dengan NIM 23010101018. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video vlog untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah ini, yaitu Pak Novidian Natasha Eskom MSI, yang telah mengajar mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer pada semester 2 ini. So, untuk ujian akhir semester pada mata kuliah ini, kita diberi tugas untuk membuat video vlog mengenai penjelasan sistem bus dalam komputer. So, langsung saja kita masuk ke materinya. Sistem bus dalam komputer, dalam dunia komputer, sistem bus adalah salah satu komponen fundamental yang memungkinkan komunikasi antara berbagai elemen komputer, agar komponen-komponen ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan cepat dan andal. Inilah fungsi utama dari sistem bus. Apa itu sistem bus? Secara sederhana, sistem bus adalah jalur atau rangkaian jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, termasuk CPU, memori, dan perangkat input atau output. Bus ini memungkinkan transfer data, instruksi, dan sinyal kontrol antara perangkat. Jenis-jenis bus. Pertama ada bus data yang berfungsi mengangkut data antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Kemudian ada lebar bus. Untuk lebar busnya, bus data tadi, misalnya bus data 8 bit dapat mengangkut 8 bit data sekaligus. Bus data 32 bit atau 64 bit dapat mengangkut lebih banyak data dalam satu waktu, meningkatkan kecepatan transfer data. Kedua ada bus alamat atau address bus, berfungsi mengangkut alamat memori tempat data akan dibaca atau ditulis. Lebar bus, untuk lebar bus alamat ini, misalnya 16 bit, 32 bit, dan 60 bit menentukan jumlah memori yang dapat diakses. Bus alamat 32 bit dapat mengakses hingga 48 memori, sedangkan bus alamat 64 bit dapat mengakses lebih dari 16 exabyte memori. Bus kontrol atau control bus, fungsi mengangkut sinyal kontrol dan status yang mengatur operasi komputer. Contoh sinyal baca atau tulis, sinyal interrupt, dan sinyal clock. Kemudian ada arsitektur bus. Pertama ada bus sistem atau sistem bus. Komponen biasanya terdiri dari bus data, bus alamat, dan bus kontrol, menghubungkan CPU dengan memori utama dan perangkat input-output. Pentingnya bus sistem adalah tulang punggung komunikasi dalam komputer. Bus input atau output bus, komponen menghubungkan perangkat input atau output dengan sistem komputer. Contoh PCI atau Peripheral Component Interconnect atau USB Universal Serial Bus. Kemudian ketiga ada bus memori. Komponen menghubungkan CPU dengan memori utama. Karakteristik didesain untuk kecepatan tinggi guna memfasilitasi transfer data cepat antara CPU dan memori. Contoh spesifik sistem bus, frontside bus FSD, berfungsi menghubungkan CPU dengan chipset motherboard, yang kemudian menghubungkan ke memori dan komponen lainnya. Kecepatan memiliki kecepatan yang mempengaruhi performa keseluruhan sistem komputer. Kecepatan FSD diukur dalam megahertz atau gigahertz. Kemudian ada PCI Express atau PCIe, berfungsi menghubungkan perangkat seperti kartu grafis, SSD, dan kartu jaringan dengan motherboard. Karakteristik menggunakan jalur atau lens yang memungkinkan transfer data paralel, menawarkan kecepatan transfer yang sangat tinggi. Versi terbaru seperti PCIe 4.0 and 5.0 menawarkan kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan versi sebelumnya. USB Universal Serial Bus, fungsi menghubungkan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan penyimpanan eksternal ke komputer. Versi USB 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 and 3.2 dan USB 4, masing-masing dengan peningkatan kecepatan transfer data dan efisiensi energi. Fungsi dan pentingnya sistem bus. Pertama, komunikasi antar komponen. Pentingnya sistem bus memungkinkan berbagai komponen dalam komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Tanpa sistem bus, setiap komponen akan memerlukan jalur komunikasi langsung ke setiap komponen lainnya, yang akan sangat rumit dan tidak efisien. Kedua, transfer data. Kemampuan untuk mentransfer data dengan cepat antara komponen sangat penting untuk performa sistem. Bus data yang lebih besar dan lebih cepat
memungkinkan transfer data yang lebih cepat, yang berarti CPU dapat bekerja lebih efisien. Kemudian control system. Sinyal kontrol yang dibawa oleh bus kontrol membantu mengkoordinasikan operasi berbagai komponen, memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar. Ini termasuk sinyal untuk memulai dan menghentikan operasi, sinyal untuk menentukan arah data atau baca atau tulis, dan sinyal untuk status untuk menunjukkan keadaan operasi. Kemudian ada detail arsitektur dan evolusi. So, untuk sejarah singkatnya, bus paralel awal. Pada awal perkembangan komputer, bus umumnya menggunakan komunikasi paralel, di mana beberapa bit data dikirimkan secara bersamaan melalui beberapa jalur. Kemudian ada bus serial modern. Seiring perkembangan teknologi, banyak bus modern menggunakan komunikasi serial yang mengirim data satu bit pada satu waktu dengan kecepatan sangat tinggi, seperti PCIe dan USB. Kemudian ada teknologi modern, PCI Express atau PCIe, versi terbaru PCIe 4.0, 5.0, dan rencana untuk 6.0. Keunggulannya latensi rendah dan bandwidth tinggi sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data cepat seperti kartu grafis dan SSD. Kemudian ada USB 4. Kecepatannya mendukung kecepatan hingga 40 GB per second, 2 kali lipat dari USB 3.0. Fitur dukungan untuk DisplayPort dan Thunderbolt 3 memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan kompatibilitas perangkat. Kesimpulannya, sistem bus adalah komponen esensial dalam desain komputer, memungkinkan berbagai komponen untuk berkomunikasi secara efisien dan efektif. Dengan memahami jenis-jenis bus, fungsi, dan arsitektur mereka, kita dapat lebih menghargai bagaimana komputer modern dapat mencapai performa tinggi dan menjalankan berbagai aplikasi kompleks dengan mulus. So, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan dalam video ini. Sebelum video ini berakhir, saya ingin berterima kasih kepada Pak Nopi sebagai dosen pengajar. So, thank you for watching and bye-bye.